Dia adalah seorang remaja yang masih belia, tetapi sejak menang dalam kompetisi lagu dangdut, maka dia menjadi tumpuan hidup keluarganya. Kita sambut Ayu Riana. Ayu, terima kasih ya. Boleh nggak Riana bawa ayah ke sini? Oh, boleh dong. Boleh. Ayah, sini ayah. Oke, silakan duduk Ayu. Silakan duduk Pak Rajiman. Jadi Ayu sekarang umur berapa? 16. 16 tahun? Iya. Jadi nyanyi sejak umur berapa? Nyanyi dari sejak umur 4 tahun. Sejak awal Ayu nyanyi lagu dangdut atau? Udah dari kecilnya emang udah seneng dangdut. Jadi ya udah, Ayu dangdut aja sampai sekarang. Kenapa pilih dangdut? Kenapa nggak lagu pop misalnya? Kenapa ya? Suka aja. Lebih suka dangdut daripada yang lain. Sejak awal ya, sejak kecil ya. Mungkin karena orang tua lebih banyak putar lagu-lagu dangdut di rumah. Gimana Pak Rajiman? Ya mungkin saya dari dulu, dari tahun 70-an lah, udah punya grup gitu. Oh, grup musik? Dangdut, ya. Musik dangdut. Oh, jadi bakat menyanyi dangdut ini diturunkan dari orang tua ya? Ya mungkin juga begitu. Di dalam film berjudul 5 menit lagi, Ayu digambarkan sebagai penyanyi cilik, penyanyi dangdut yang naik dari panggung satu ke panggung yang lain. Iya. Bagaimana cerita tentang Ayu? Kita simak liputan yang berikut ini. Beraksi di panggung demi mewujudkan impiannya sudah ia lakukan sejak usia 4 tahun. Meski di atas panggung sederhana, gadis kelahiran 3 Februari 1995 ini mampu menyulap seluruh tamu undangan ikut berdendang, hanyut dalam lantunan suara merdunya. Ayu Riana atau Ayu, meski usianya baru 16 tahun, ia telah menjadi tulang punggung keluarganya. Nama Riana diperolehnya ketika ia memenangkan hadiah utama dalam kontes dangdut sebuah stasiun televisi swasta tahun 2008. Saat itu Ayu Riana masih berusia 13 tahun. Kesukaannya pada lagu-lagu dangdut dan talentanya yang mendukung menjadikan ia selalu menjuarai lomba menyanyi dangdut di daerahnya. Bahkan, anak terakhir dari 5 bersaudara ini mengaku terpaksa menjual sepeda motor ayahnya untuk modal mengikuti kompetisi mencari bakat Stardut yang mengantarnya menjadi juara hampir 3 tahun lalu itu. Saat ini, di tengah jadwal manggung yang padat dan kebutuhan keluarga yang mendesak, siswa kelas 1 SMK Negeri 2 Bale Endah Bandung ini tetap menjalankan rutinitasnya sebagai pelajar di sekolah. Meski pernah tertipu saat pembuatan album solo Sunda, tak menjadikan Ayu Riana merasa lelah untuk terus bernyanyi. Apapun yang dilakukan dengan penuh keyakinan, menurutnya pasti akan mendatangkan kesuksesan. Predikatnya sebagai bintang dangdut muda membawa harapan bagi Ayu Riana untuk bercita-cita memberangkatkan kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Cita-cita lainnya yang membuat Ayu terus bersemangat melantunkan syair dangdut adalah ia berharap suatu saat nanti dapat bertemu dan berduet bersama Inul Daratista. Di dalam film berjudul 5 menit lagi ini digambarkan bagaimana Ayu menang tahun 2008. Kemudian betapa sibuknya Ayu dari panggung ke panggung. Apa memang begitu kegiatan Ayu setelah menang? Iya. Abis ikutan Stardut jadi sering dapat job. Oh, gitu. jadi selebritis ya?
Amin. Nah, kalau dilihat di situ, di acara apa saja Ayu nyanyi? Acara nikahan, sunatan, ya pokoknya hajat-hajatan kayak gitu deh. Pak Rajiman, bapaknya tapi sekaligus manajer. Ya begitulah. Tapi saya lihat manajernya ikut goyang-goyang begini gimana? Kan kalau setiap show sebelum Riana naik, ayah dulu naik, Ayahnya ngapain? nyanyi dong. Kalau kita lihat Pak Rajiman ya, kalau Ayu tampil di panggung seperti ini, berapa sekarang tarifnya? Kalau di hajatan 4 juta lah. Gitu. Nggak bisa kurang itu ya. Ya, Rata-rata 1 bulan, berapa uang yang dikumpulkan oleh Ayu? ya tergantung ada jobnya gitu. Rata-rata sebulan dapat berapa job? Kalau 1 bulan ya kadang-kadang ada 4 job atau 5 gitu aja lah. Nah kemudian uangnya yang dikumpulkan dipakai untuk apa? Ya sebagian ditabung, sebagian buat biaya sekolah, buat sehari-hari gitu aja. Sebelum Ayu jadi penyanyi, kemudian Bapak jadi manajer mendatangkan uang, Bapak sendiri kerjanya apa dulu? Dulu di pasar, Sama mama. dagang, Dagang, masakan. gorengan, kopi. Sekarang udah ditinggalkan semua. Enggak, dikasihkan aja sama anak saya yang kakaknya ini. Nah, di sini ada Samaria dan Sali. Mereka adalah pembuat film 5 menit lagi. Ini cerita tentang apa? Cerita tentang Ayu Riana, pemenang kontes instan di televisi yang menjadi mimpi banyak orang. Ya, tapi kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada penonton? Sebenarnya kita nggak terlalu memikirkan ya penonton, apa yang akan ditangkap penonton. Sebenarnya kita di perjalanan film ini sih kita lebih mikirin tentang Ayunya sendiri. Tentang Bagaimana mendokumentasikan perjalanan hidup Ayu ya, ya, sesudah dia menang. Ya, bagaimana Ayu melihat dirinya sendiri di film ini dan apa yang dia dapat dari film ini gitu. Dia bisa mendefinisikan ulang lagi mimpinya itu apa gitu, karena kan Ayu ini dari kecil ya buat saya dan Sali sangat mengagumkan. 12 tahun udah jadi tulang punggung keluarga dan itu beban yang sangat berat untuk seorang anak gitu. Di situ juga di dalam film 5 menit lagi itu digambarkan Ayu yang terkantuk-kantuk di sekolah. Apakah apa yang Ayu lakukan sekarang ini, show di atas panggung, itu membuat Ayu kelelahan untuk bisa menangkap pelajaran? Kelelahan pasti. Kadang-kadang pas udah pulang nyanyi gitu ya, pulang malam, terus besoknya mesti sekolah. Paling males kalau udah ada ulangan besoknya tuh ya. Aduh, mau nggak sekolah, ada besoknya ulangan. Ntarnya males pas susulan kan sendirian gitu. Nggak ada siapa-siapa di belakang. Ya usahain buat sekolah. Nilainya bagaimana? Terganggu nggak nilai-nilai di sekolah? Nilai, terganggu. Terganggu ya? Banyak remedialnya. Lalu, Iya. ya gitu deh. Itu dampak. Tapi nanti menarik untuk kita tahu lebih lanjut apa sebenarnya mimpi Ayu. Apakah dia betul-betul ingin jadi penyanyi dangdut profesional nanti, dan bagaimana dia menyeimbangkan antara kegiatannya dan sekolahnya, dan bagaimana orang tua memandu Ayu dalam berkarir. Ikuti terus Ki Candy. Penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Pak Rajiman, di satu sisi Ayu ini kan penopang ekonomi keluarga ya. Dengan prestasinya, dengan kemampuannya, Ayu harus manggung dari satu tempat ke satu tempat dan menghasilkan uang.
dan itu membuat kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Iya. Tapi bagaimana dengan urusan sekolah? Apakah Anda mewajibkan Ayu menyelesaikan sekolahnya atau Ayu boleh berkarir dan berhenti sekolah? Kalau untuk saya selaku orang tua lebih difokuskan kepada belajar. Itu kan pihak sekolah juga udah tahu. Jadi kalau ada acara di hari belajar, jadi pulang sekolah bisa show gitu. Kadang-kala kan kalau keluar kota minta izin dulu. Baik, Ayu sendiri bagaimana Ayu membagi waktu antara belajar dan pentas? Kalau misalnya banyak ulangan, ya baca-baca dikit lah walaupun susah nempelnya gitu. Terus ya gitu, kepik terus terang aja. Dibanding belajar itu belajarnya sekolah sama ngapalin lagu, gampang ngapalin lagu. Waktu di Stardust itu kan dapat uang 100 juta. Iya, Uangnya diapain tuh? beliin tanah, terus dibeliin motor, Oh, motor yang dijual dulu itu ya. heeh, Sekarang harus diganti gitu ya. diganti. Terus dipakai buat biaya sunatan keponakan. Nah, jadi uangnya itu nggak hilang begitu aja, tapi dibelikan tanah, terus kemudian rumahnya diperbaiki. Perbaiki. Kalau Ayu sendiri ingin jadi penyanyi profesional atau belum terpikir? Pengen, dari dulu pengen jadi penyanyi profesional. Terus gitu pengen keliling-keliling dunia, cenanya ceritanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, di studio juga ada Vivian Idris ya, salah satu direktur dari Kalyana Sira Foundation yang menggagas lahirnya film Working Girls ini. Dan kebetulan Vivian juga adalah co-producer dari Working Girls. Nah, kalau boleh tahu Vivian, kenapa tema perempuan pencari nafkah ini yang menjadi tema kali ini? Karena pertama kami semua di sini perempuan dan kami di tim kami di Kalyana Sira Foundation kami perempuan, kami merasakan bagaimana sulitnya jadi perempuan meskipun banyak juga perempuan yang privilege, tapi tetap banyak sekali halangan untuk bisa setara. Kemudian kenapa kami memilih topik besarnya adalah perempuan menyiasati kemiskinan. Karena jika terjadi kemiskinan, yang pertama kali terkena dampaknya adalah perempuan dan anak. Pasti itu kelompok yang paling rentan. Tapi kita juga melihat bahwa perempuan ini juga menjadi agen yang sangat efektif untuk memberantas kemiskinan. Sebelum dilanjutkan Vivian ya, bagaimana kalau kita lihat kumpulan dari cerita-cerita film dokumenter yang digabung menjadi satu di Working Girls. Ini dia. Bangga mempunyai adik seperti Riana, menjadi tulang punggung keluarga. Dana untuk membangun rumah ini cuman mengandalkan dari keterampilan Riana ini. Sini Ubi terbuka aja ya, Ubi salah satu waria ya. Saya kepingin berubah dia, jangan lagi macam itu kan. Maksudnya normal macam orang lain. Jadi dengan film ini apakah pesan itu sudah sampai ke masyarakat? Bagaimana sambutan masyarakat ketika menonton film ini? Selalu ada pro dan ada yang kontra, tapi memang itu yang kita harapkan karena dari sambutan yang pro dan kontra itu akan lahir diskusi. Makin banyak orang yang membicarakan isu ini akan menjadi semakin menarik dan semakin banyak orang yang belajar. Baik, terima kasih Vivian. Tadi kan Ayu bilang ingin jadi penyanyi profesional. Kemudian tadi disebutkan bahwa salah satu penyanyi idola adalah Inul Daratista. Nah, ini kita rekamin pesan dari Mbak Inul buat Ayu. Ini dia.
Halo Ayu, apa kabar? Senang sekali Mbak Inul bisa kenal dengan Ayu. Sosok yang punya talenta bagus, yang punya prestasi membanggakan, dan saya rasa ini yang memang Mbak acungi jempol buat Ayu. Mudah-mudahan Ayu nanti bisa melanjutkan sekolah, karena ini bekal yang paling menjadi prioritas buat masa depan nanti. Untuk bisa meraih semuanya dengan bagus, artinya tetap harus menjadi diri sendiri yang terbaik, yaitu berani menghadapi tantangan, mau bekerja keras, dan halo semua badai yang ada. Itu tadi pesan dari Inul buat Ayu ya. Tapi omong-omong, apa yang Ayu kagumi dari Mbak Inul ini? Yang bikin bangga sama Ayu tuh, walaupun Mbak Inul jarang tampil di TV, tapi udah keliling-keliling gitu, kayak ke ya pokoknya ke luar negeri kayak gitu. Nah, Ayu juga pengen kayak gitu, kayak Mbak Inul bisa keliling-keliling ya, kayak gitulah. Katanya sekarang kita mau dihibur oleh Ayu satu lagu ya? Lagu apa itu? Goyang Inul. Para penonton, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya, jangan heran kalau Ayu mau goyang. Rada panas, agak seksi, maafkanlah. Penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang, pakai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu aku goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Bapak-bapak semua yang ada di sini, goyang lagi yuk. Satu macam problema, sejenak kita lupakan saja. Lihatlah goyang kita, semoga terhibur. Sayang, bagi yang sedang putus bercinta, jangan bersedih, jangan berduka. Goyang rambutnya, mari kita gembira. Janganlah lupa sambil kita berdoa agar kita semua sehat sentosa. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang, bagai sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Dari itu Ayu goyang agar semuanya senang. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Penonton,
semua yang ada di sini. Maafin Ayu ya, udah dulu ah. Mbak Inul, terima kasih banyak ya sudah mendukung Ayu. Mbak Inul, tadi sudah disebutkan Ayu bahwa Anda adalah idolanya. Tapi kalau tidak salah, perjalanan hidup Ayu ini mirip Anda dulu ya? Sama nggak sih? Sama. Nah, sekarang mungkin Ayu mau belajar apa yang membuat seorang Inul bisa sukses seperti sekarang? Bagi saya, kalau saya melihat bapak saya kan penjahit ya. Kalau bapak bilang sebenarnya semua orang itu pasti bisa meraih cita-cita. Asalkan dia mau bekerja keras, dia mau menghadapi tantangan, mau menghalau badai dan tetap di jalan yang lurus, insya Allah, Allah pasti mengabulkan apa yang dicita-citakan. Luar biasa, terima kasih. Kau memang selalu mencari-cari, kau curi-curi waktu dariku. Cinta yang satu kau bagi-bagi, cinta untukku kau bawa pergi. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, racunannya buaya. Tanya ke kantor, alasannya lembut, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Alasannya lembut, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Itu sudah biasa, selingkuh kau anggap biasa. Wanita mana tak kecewa, racunannya buaya. Katanya ke kantor, alasannya lembut, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu. Katanya ke kantor, alasannya lembut, tapi kau happy. Bicaramu banyak, suka pura-pura, aku tertipu.